Kalau kadang-kadang kalian muncul keraguan di batinmu tentang keimananmu, itu bukan Tuhan sedang uji kamu, tapi kebenaran yang sedang berusaha untuk membebaskanmu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita nyampe ke setelah ateis, kita ke agnostik. Jadi memang temanya tak walik, dari yang paling kafir dulu, terus yang agak ringan, pada gilirannya puncaknya ketemu Tuhan nanti. Tapi awalnya harus ateis dulu. Jadi ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran kebertuhanan yang keliru, itu belajar ateisme, belajar agnostisisme itu penting. Kayak ateisme kemarin ya bukan masalah bahwa Nietzsche itu kafir atau Marx itu kafir, tapi coba diperhatikan, jangan-jangan yang dikatakan Marx benar, jangan-jangan yang disindir oleh Nietzsche benar. Jangan-jangan kita beragama ini terus jadi cengeng kayak sindirannya Nietzsche, apa-apa terus larinya ke Tuhan. Ada masalah dikit, terus kamu larinya ke Tuhan, gak mau berusaha. Atau kayak Marx, jangan-jangan kita beragama ini pura-pura, ujung-ujungnya nyari untung. Meskipun Marx ngomongnya vulgar, kadang-kadang nyari untung itu gak sevulgar kata-katanya Marx. Kita kadang-kadang negosiasi kan sama Tuhan dengan pahala. Pokoknya sholatlah malam, nanti pahalanya di surga disediain bidadari sekian itu kan. Dan terus kamu semangat. Kalau nggak ada bidadarinya nggak semangat. Kemudian bacalah doa ini setara dengan sholat 1000 rakaat. Gak boleh mbok waca, pokoknya lumayan 1000 rakaat. Zaman saya dulu begitu dikasih tahu, ternyata membaca tasbih, tahmid, takbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu derajatnya sama dengan sholat tahiyatul masjid. Pahalanya sama. Akhirnya kan terus begitu masuk masjid, alah ngapain capek-capek, toh pahalanya sama aja, males sholat. Dengan negosiasi lagi-lagi, persis dengan yang dikritik Marx. Atau ya seringlah kita ke beragamanya gitu. Atau jangan-jangan kayak kritiknya Freud, sublimasi dari hasrat kita, termasuk hasrat yang paling terpendam, hasrat seksual. Jadi kita bersihkan itu semua pelan-pelan. Kok ternyata benar? Jangan-jangan bukan kok terus ujungnya berarti nggak bertuhan aja, tapi bertuhan lah, tapi jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu mending nggak punya Tuhan. Itu kritikannya Nietzsche sama kritikannya Marx. Malam ini kita agak lembut sedikit dibandingkan ateisme. Kita ngomong agnostisisme. Agnostisisme itu lebih ke arah epistemologi, cara berpikir. Kalau ateisme ngomong posisi, ngomong kondisi mental.
Yang tidak percaya itu ateisme. Tapi kalau agnostisisme ini lebih ngomong ke pemahaman. Agnostik. Jadi kalau kemarin ontologi ketidakpercayaan, sekarang kita ngomong epistemologi. Oke, bismillah, kita ngaji bareng-bareng, bareng guru besar. Jabatan yang tidak mungkin tak raih itu guru besar. Sampai kapanpun besarku ya cuma segini. Jadi jangan nunggu saya jadi guru besar. Orang mungkin sampai sesuk ya semuanya. Ya diterapi ya iso. Meninggikan badan tiwas tulangmu jadi panjang ya ndak bisa besar. Oke. Agnostik, saya ndak tahu kalian pernah dengar istilah ini apa enggak. Harusnya sudah kalau kuliah ndak pernah bolos. Karena ini istilah sangat terkenal. Banyak orang salah paham terhadap ihwalnya agnostisisme. Ada yang bilang ini lebih kafir daripada ateisme. Ada yang bilang ini isinya orang yang cuek sama sekali pada agama, nggak peduli sama adanya Tuhan. Ya bisa sih didefinisikan kayak gitu, tapi tidak persis seperti itu. Maka malam ini kita pelajari biar tidak salah paham. Kalian pakai istilah agnostisisme. Bismillah, kita lihat slide pertama. Seperti saya bilang minggu lalu, kayak ateisme itu sebenarnya basisnya adalah kata-kata teis dikasih awalan A. Agnostisisme juga gitu. Sebenarnya itu dari kata gnostein. Gnostik lawannya. Makanya ada istilah gnostisisme, ada istilah agnostisisme. Itu dua lawan kata. Dikasih awalan A berarti tidak. Jadi gnostik itu artinya tahu, kalau agnostik artinya tidak tahu. Kalau yang menggeluti dunia mistisisme, tasawuf, pasti sering dengar istilah gnostik. Gnostik itu mungkin definisinya setanding dengan ilmu laduni atau ilmu khuduri. Jadi gnostik ini pandangan yang manusia bisa tahu apa aja, termasuk hal yang paling gaib, yang paling rahasia, termasuk yang jenisnya khuduri. Lawannya agnostik, ndaklah, manusia nggak sedahsyat itu. Manusia itu nggak tahu apa-apa. Pikirannya terbatas, jangkauannya juga terbatas. Itu gambaran awalnya. Jadi istilah agnostik itu istilah yang bilang bahwa manusia itu basis epistemologisnya adalah tidak tahu. Sementara kalau gnostik itu manusia itu bisa tahu segalanya. Oke, itu gnostik. Biasanya cuma, ini sebenarnya istilah umum, nggak ada hubungannya sama agama. Cuma akhirnya dipakai lebih populer untuk dunia agama. Makanya itu tak tulis maksudnya secara umum. Akhirnya kalau saya ngomong agnostisisme, itu adalah pandangan bahwa manusia tidak mungkin bisa tahu, tidak mungkin bisa paham tentang Tuhan dan yang berhubungan dengan Tuhan, termasuk yang eskatologis. Jadi akalmu itu tidak akan nyampe pada Allah, ngerti, paham ini loh Allah, itu tidak bisa. Bukti paling gampang kan seperti saya bilang minggu lalu, gambar Allah di kepalamu kan beda-beda. Itu kan Allah sejauh yang bisa kamu jangkau, bukan yang sebenarnya.
Kamu boleh bilang, loh, yang sebenarnya kan sudah diinformasikan Pak dalam Quran. Iyalah, meskipun diinformasikan dalam Quran, itu kan tetap kamu tangkap pakai akalmu, dan akalmu terbatas. Qurannya bisa sama, tapi gambaran tentang Tuhan itu macam-macam. Buddha misalnya, kemarin kita belajar agama Buddha begitu lembutnya, begitu kasih sayangnya. Tapi dalam prakteknya, sampai ada Buddha cabang Myanmar yang agak sadis itu, kamu kan heran, kok bisa ya Buddha bisa gitu. Kemudian tokoh Walubi ngadep ke Jokowi terus bilang, itu Buddhanya mereka beda sama Buddha kita Pak. Loh, ternyata Buddha juga macam-macam. Apalagi Allah. Allahnya ISIS dengan Allahmu mungkin agak geser konsepnya. Mereka kan kalau ngomong mesti Allah. Mari kita tegakkan agama Allah, mari kita perjuangkan agama Allah. Kok beda sama Allahmu? Allahmu santai-santai, Allahnya mereka kemerungsung sekali. Itu berarti Allah yang ada di kepala. Jangkauannya memang sampai ke situ, sesuai konteks historis masing-masing. Oleh karena itu katanya orang agnostik, ndaklah, kita ndak bisa menjangkau Allah, apalagi eskatologis, akhirat, surga, neraka, ndak bisa. Diakui aja. Nah itu maksud umumnya. Orang pertama yang bilang pakai istilah agnostik untuk konotasi ketuhanan, konotasi agama itu Thomas Huxley. Orang ini nanti juga yang dikenal mempopulerkan filsafat perennial. Sebenarnya bukan ahli filsafat, tapi ahli biologi. Kata-kata ini dicetuskan sekitar tahun 1869. Cuma analisis model agnostik itu bukan Huxley yang pertama. Sudah banyak orang yang bergaya agnostik. Bahkan di dunia Islam ada pikiran, ada jenis teologi yang baunya agnostik. Misalnya namanya teologi negatif. Teologi negatif itu kamu tidak bisa memahami Allah kecuali diserba tidakkan lewat jalur negatif. Allah itu gini tidak, Allah itu gitu tidak, selalu tidak. Kayak bahasanya Quran, laisa kamislihi syai'un. Lah kalau laisa kamislihi syai'un apa ya bisa kamu pahami. Setiap kamu pahami kan dia jadi syai'un. Tapi begitu dia jadi syai'un, Quran bilang laisa kamislihi, ndak kayak gitu. Nah kalau ndak kayak gitu loh, siapa yang kamu sembah selama ini? Nah itu kritiknya agnostisisme. Jadi kalau kamu bilang, udahlah kamu ndak akan ngerti kayak gimana Allah yang sebenarnya, itu gaya agnostik. Udahlah percaya aja, surga neraka itu tinggal dipercaya, nggak usah digambarkan, akalmu nggak nyampe. Begitu akal dihentikan dengan alasan nggak nyampe, itu kan gaya agnostik. Sebelum itu di agama lain banyak yang tercatat di buku-buku ya. Para filosof India, kalau filosof Yunani ada Protagoras, dan beberapa filosof sofis. Kebanyakan filosof skeptis, karena gaya agnostik ini sebenarnya cabangnya skeptisisme. Selalu bertanya, selalu curiga. Kalau Protagoras ini sangat kritis pada agama-agama, sehingga dimusuhi banyak orang di Yunani sampai buku-bukunya dibakar. Itu Protagoras. Bahkan dalam bab tertentu Sokrates juga gayanya agak agnostik. Banyak filosof yang menyarankan gaya berfilsafat paling bagus adalah agnostik. Nanti kita lihat, meskipun gak harus untuk agama loh ya.
Karena agnostisisme itu agak identik dengan skeptisisme. Dan skeptisisme itu alamat kamu akan tanya terus, karena tidak percaya terus. Jadi untuk kesehatan akalmu, kamu sekali-sekali harus agnostik. Tidak gampang percaya kalau ada berita. Hari ini kebanyakan orang gnostik. Nonton TV langsung percaya, lihat berita langsung percaya. Ada daftar artis yang bisa di booking, ini kok gue kan langsung percaya. Masalahnya heboh. Tidak pernah ada klarifikasi, nggak pernah ada itu. Nah, itu gaya gnostik. Kalau filosof dia harus agnostik, tidak percaya dulu sebelum ada buktinya. Oke. Makanya untuk menjernihkan persoalan, agnostisisme bisa kamu bagi dua. Bisa sebagai sebuah epistem, berarti cara berpikir yang sifatnya skeptis, bahwa manusia nggak mungkin mendapatkan pengetahuan yang hakiki. Pengetahuan yang diperoleh manusia selalu sejauh kapasitas berpikirnya. Hakikat itu tidak akan pernah kepegang. Itu agnostik. Agak beda dikit sama skeptis sebenarnya. Kalau agnostik ini sibuk dengan orangnya. Jadi orangnya memang kapasitasnya nggak nyampe, serba terbatas. Kalau skeptik kadang-kadang bisa objeknya. Objeknya nggak bisa dipahami sih. Makanya kita susah paham. Jangan-jangan pemahamanmu keliru. Tapi kalau agnostik, kita itu kan manusia yang terbatas. Pemahaman kita juga kadang-kadang keliru. Itu kayak agnostik. Kalau teologis, ya itu tadi. Malam ini kita akan ngomong banyak tentang teologis. Karena kita manusia yang terbatas, maka ya pandangan kita, persepsi kita tentang agama, tentang Tuhan, dan semua yang gaib itu perlu dipertanyakan. Apa iya sih yang kamu sembah selama ini Allah yang sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya? Jangan-jangan persepsimu saja. Nah, itu apa ya yang kamu perjuangkan mati-matian sampai bunuh-bunuhan, bom-boman itu yang sebenarnya, atau hanya persepsimu saja? Nah, itu gugatan agnostisisme. Tidak percaya kalau manusia punya kapasitas untuk memahami Tuhan apa adanya, sebagaimana Tuhan. Selalu Tuhan versi masing-masing orang, atau Tuhan versi kelompok masing-masing. Jadi ada secara epistemologis, ada secara teologis. Kalau Huxley membagi agnostisisme, ada yang positif, ada yang negatif. Lupa belum tak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa ya, dia tak terjemahkan sekarang lah. Katanya Huxley, in matters of intellect, follow your reason as far as it will take you, without regard to any other consideration. Kalau kamu mau jadi seorang agnostik, katanya Huxley, dalam hal intelektual, dunia ilmiah, intelijensi, ikuti akal sehatmu kemanapun dia membawa. Gak usah mikir aneh-aneh, gak usah memperhatikan yang di luar itu. Jadi mikirlah sebebas mungkin, seterbuka mungkin. Gak usah peduli dengan pagar macam-macam untuk urusan intelek. Itu yang positif. Kalau yang negatif sama, in matters of intellect, do not pretend that conclusion are certain, which are not demonstrated or demonstrable. Jadi urusan ilmiah juga jangan pura-pura
bahwa kamu sudah mendapatkan kesimpulan yang pasti, padahal belum ada buktinya, belum ada clue-nya, belum bisa dijelaskan, nggak bisa didemonstrasikan, atau tidak mungkin didemonstrasikan. Banyak hal yang kita mengklaim sudah seperti itu, selesai. Padahal kalau ditanya buktinya kamu pening. Berarti yang kamu omongkan tidak intelek. Kalau intelek itu harus ada buktinya. Makanya nanti di belakang pikirannya Huxley sering dikaitkan dengan namanya evidensialisme. Evidensialisme itu kamu ngomong apa aja boleh, asal buktinya mana. Harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya berarti omong kosong. Itu agnostik. Makanya urusan Tuhan, urusan eskatologis, urusan yang gaib-gaib, orang agnostik abstain. Sebelum, nggak bantah loh ya, nggak menolak kayak ateis, tapi dia abstain. Mana sih buktinya dulu? Dan kalau sudah ada orang ngajuin bukti, ya dibahas secara rasional, diikuti alur berpikir rasionalnya, sampai ketemu sebebas mungkin. Nggak boleh ada pagar. Kalau ada pagar-pagar, ada batasan-batasan, nanti jadi masalah lagi, ndak intelek lagi. Dan biasanya orang bulet di pagar-pagar itu. Maka katanya Huxley, bebas saja mikir. Biasanya karena orang kalau sudah percaya duluan, beragama duluan, itu pagarnya banyak. Jangankan ngomong kayak gini aja, kadang-kadang kamu ya enggak berani. Kamu tanya aja, pernah nggak janjane Allah itu ada bener nggak sih? Kamu kan tanya aja takut. Padahal kalau katanya Anselmus, faith itu, jadi iman itu selalu seeking understanding. Sebenarnya iman itu selalu tanya, selalu ingin dijelaskan secara ilmiah. Hanya kita sering membungkamnya. Kamu diam-diam kan sering tanya, jangan-jangan malaikat yang nyatet amal baik, amal buruk itu kayak gimana ya profilnya? Apa dia memang nongkrong di pundak kita terus nulis? Apa sekarang nggak ada buku ganti laptop? Apa sekarang cuma direkam aja, dia bawa kamera digital terus kita direkam, besok dikasih Allah? Nggak ada. Kamu kan tanya gitu aja, kamu kan agak takut-takut gimana, khawatir dianggap melecehkan. Dan akhirnya yo percaya, tinggal percaya. Padahal iman itu kalau plus paham itu lebih mantap. Makanya Huxley dan banyak orang agnostik mempertanyakan. Meskipun agnostik nggak selalu jatuhnya jadi ateis, nggak selalu jatuhnya anti Tuhan, hanya dia mempertanyakan. Makanya saya bilang ini kebanyakan ranahnya epistemologis. Jadi nggak selalu agnostik lebih kafir daripada ateis. Yang jelas kalau orang itu agnostik, berarti dia lebih mengandalkan akal pikirannya. Makanya banyak tokoh yang murtad, banyak orang beragama yang keluar dari agama. Misalnya hari ini kan banyak, karena kecewa dengan agama-agama, itu biasanya dia tidak pindah agama, tapi mendeklarasikan diri sebagai agnostik. Banyak tokoh-tokoh kayak kemarin Richard Dawkins, kayak Ibnu Warraq, kayak itu semua bilang bahwa saya sekarang ateis. Kayak Bertrand Russell, jarang yang bilang saya sekarang agnostik, jarang yang bilang saya ateis. Para filosof itu kebanyakan bilang saya agnostik. Belum sampai ateis, ya agnostik itu nanti yang tidak ekstrim kan. Kalau ada bukti ya saya mau percaya, kalau enggak ya enggak. Itu agnostik. Oke.
Agnostik, ya, sama skeptis. Saya bilang tadi, ya ini sebenarnya satu rumpun. Agnostik itu bagian dari skeptisisme. Cuma saya ingin wanti-wanti, bedakan agnostik dan agnostisisme. Kalau agnostik itu sikap mental, sama kayak skeptis dan skeptisisme. Kamu di dunia ilmiah harus selalu skeptis, meskipun tidak harus jatuh pada skeptisisme. Bersikap skeptis itu kan berarti selalu ingin tahu, tidak mudah percaya. Sama, bersikap agnostik mirip kayak skeptik, selalu mempertanyakan, tapi tidak jatuh pada skeptisisme. Kalau skeptisisme itu sudah nggak percaya apapun, semuanya dianggap layak dipertanyakan. Itu skeptisisme. Agnostisisme juga begitu. Berarti semuanya tidak ada yang bisa dijangkau oleh akalnya manusia. Tapi kalau agnostik itu sikap, mendekatan. Jadi saya punya perilaku mendekati persoalan ini secara agnostik dulu. Saya nggak main percaya dulu. Itu berarti meskipun nanti aku ujungnya percaya tidak apa-apa, tapi sekarang aku pertanyakan dulu. Itu agnostik, skeptis. Kayak di dunia ilmiah itu loh. Kadang-kadang kamu sudah tahu jawabannya, tapi kan harus agak pura-pura skeptis. Nah, itu skeptik, itu sikap perilaku. Kalau ada ismenya berarti sudah ideologi. Kalau ideologi itu sudah tertutup, sudah nggak dinamis. Jadi kayak kritiknya orang Barat misalnya, Islam itu sudah jadi ideologi. Kenapa? Islam sangat totaliter. Nah itu Islam dianggap isme. Makanya banyak orang Barat melihat Islam itu tidak dengan nama Islam, tapi Muhammadanisme. Kenapa? Dia melihatnya sebagai ideologi. Kenapa kok dilihat sebagai ideologi? Tertutup, tidak bisa menerima perubahan. Wataknya totaliter. Ya seperti tak jelasin minggu lalu kan, totaliter itu ya ngurusi A sampai Z. Barang paling kecil sampai paling besar diurusi dan nggak boleh diubah. Mulai kencing sampai kawin dibahas dan nggak bisa diubah, disikapi dogmatis. Itu kan namanya totaliter. Kalau totaliter jadinya ideologis. Totaliter itu kan berarti ada pakemnya. Kan sering tak contohkan, kencing kan ada pakemnya. Kamu harus masuk ke kamar kecil, tidak boleh ngadep kiblat, harus sambil jongkok. Kemudian kalau bisa bajunya semacam sarung, jadi tinggal ngangkat. Terus kakinya diangkat satu biar airnya keluarnya lancar. Terus kalau mau selesai harus dehem 2 kali. Biar, ya dehem 2 kali itu ada di kitab kuning, biar tuntas habis. Kemudian detail sampai detail kayak gitu diatur. Maka dia jadi ideologis, nggak bisa berubah. Sekarang ada perubahan, kencing itu pakai kayak di mall-mall, di hotel-hotel kan, kamu tinggal berdiri ngacung kene dur beres, nggak harus jongkok. Tapi nggak bisa kalau pakai ideologi lama. Itu kencing. Kawin juga begitu. Gimana sekarang dengan internet? Kamu bisa kawin pakai Skype, boleh nggak? Pakai Skype itu kan dia yang di sana juga ketemu. Atau walinya nggak datang, cuma dia sambil nelfon. Dah, saya setuju sebagai walinya, boleh nggak? Hadirnya wali itu kalau suaranya dok, boleh nggak? Itu kan kalau aturannya sangat rigid, sangat kaku, orang bingung sendiri. Nyembelih itu harus bismillah dulu. Terus kalau sangat detail gitu, gimana kalau sekarang banyak mesin penyembelih itu?
Apa cukup orang yang mau nyalain mesin bismillah, atau mesinnya disetting bisa baca bismillah sendiri? Mungkin dikasih suara, dikasih anunya, setiap kali mau membelai mesinnya bilang bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, apa gitu. Loh, kamu bingung kenapa? Karena ada aturan yang dipakemkan selama ini, itu yang disebut totaliter. Kalau ini kamu anggap nggak bisa berubah, harus kayak gitu Pak, itu sudah paten. Itulah nanti yang disebut ideologi. Dia jadi isme. Maka yang bikin Islam dituduh isme itu sebenarnya bukan yang nuduh yang kurang ajar, kamu sendiri menjadiin agamamu jadi isme. Pokoknya Islam yang benar yang ini loh ya. Yang di luar itu ndak Islam. Pakemnya sudah ini. Itu berarti dia jadi isme. Makanya Barat menuduhnya bukan Islam tapi Mohamedanisme. Dan itu yang terjadi hari ini kan. Akhirnya kalian rebutan kebenaran. Salah, pakemmu keliru, yang benar pakemku. Setiap orang akhirnya apa? Lahir ideologi kecil-kecil. Barat nuduhnya ideologi Mohamedanisme. Salahnya Barat bukan Islam kok dituduh isme, tapi keliru Barat. Ismenya nggak sebesar itu, ismenya nggak sebesar itu. Ismenya itu cuma kecil-kecil. Ada Muhammadiyah isme, ada NU isme, ada Syafi'isme, ada Sunnisme, ada Syiisme, kan itu. Jadi ternyata lebih kecil lagi ideologinya. Masing-masing totaliter dengan ajarannya. Nah, itu isme. Sama agnostisisme, skeptisisme gitu. Kamu berani mendekati apapun secara skeptis, secara agnostik, kecuali kelompokmu sendiri atau keyakinanmu sendiri, kan gitu biasanya. Berarti apa? Keyakinanmu sudah jadi isme, sudah jadi ideologis yang tidak bisa diowah-owah. Dia mesti benar, mesti bagus, mesti baik. Oke. Nah, dari peta besar skeptisisme, agnostisisme itu hanya cabang kecil. Dia bisa disebut skeptisisme yang religius. Saya tidak jelasin lagi skeptisisme. Dulu ngaji-ngaji awal seingat saya sudah. Kita pernah ngaji dengan judul skeptisisme. Silakan dibaleni lagi. Sebenarnya untuk mengantarkan ke agnostisisme ini, ya skeptisisme itu tadi yang jadi pengantarnya. Oke. Pengantar selanjutnya sebelum ke ide dasarnya agnostik. Nanti ada dua jenis agnostik. Cuma sebelum dua jenis itu, perhatikan ada perbedaan antara belief dan acceptance. Percaya dan menerima. Oke ya. Menerima itu kalau bahasa Islamnya mungkin ridho. Tidak selalu loh orang iman itu ridho. Tidak selalu belief itu acceptance. Kalau belief itu mental state, kalau menerima itu mental act. Jadi belief itu kamu bisa pasif, dikasih tahu ya. Tapi kalau menerima, kamu yang gerak mana? Saya terimanya. Mental act. Jadi kalau menerima itu dari kita, makanya sifatnya sukarela. Tidak butuh alasan. Tapi kalau percaya, keimanan, itu biasanya butuh. Percayalah denganku. Itu mesti harus ada alasannya kenapa kamu harus percaya denganku. Tapi kalau menerima, itu biasanya sifatnya sukarela. Jadi, ya kalau di Islam disebut ridho. Amantu billahi itu beda dengan raditu billahi robba. Iman itu sifatnya tidak volunteer.
Bisa karena provokasi, bisa karena dipaksa, bisa karena nggak sadar terus kamu percaya, dan seterusnya. Tapi kalau menerima, itu sadar, sukarela. Maka dalam Islam selalu ridho itu jadi tujuan. Percayalah dulu sampai kamu paham dan bisa menerima. Makanya yang kamu cari kan finalnya bukan iman pada Allah, tapi ridhonya Allah. Tidak cuma ridhonya Allah, ya kamu juga ridho pada skenario-nya Allah. Makanya ada raditu billahi robba. Aku menerima Tuhan Allah, aku menerima kitab suci, aku menerima Nabi. Oleh karena itu, karena ada beda antara belief dan acceptance, maka bisa dibagi dua. Agnosticism as not believing, agnosticism as not accepting. Yang pertama, agnostik sebagai ketidakpercayaan. Yang kedua, agnostisisme sebagai tidak mau menerima. Tidak mau menerima itu kan tadi pilihan, sukarela. Biasanya nggak butuh alasan, moh ya moh, dikasih tahu apapun moh. Tapi kalau belief, tidak percaya, orang biasanya butuh alasan. Dari sinilah nanti lahir variasi-variasi, sebentar, jenis-jenisnya agnostisisme. Ini agak harus kamu cermati. Ada loh agnostik yang teis, ada agnostik yang ateis. Jadi intinya ragu-ragu, mempertanyakan Tuhan itu ada benar apa enggak. Kalau cenderung Tuhan itu enggak ada, aku enggak ngerti Tuhan itu ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh. Agnostisme ateis. Tapi kalau cenderung aku enggak ngerti ya Tuhan itu ada apa enggak, tapi aku percaya aja deh, itu agnostisisme teis. Saya enggak tahu kalian hari ini tergolong muslim yang teis atau muslim yang agnostik teis. Agnosis teis itu kalau ditanya apa-apa enggak ngerti. Kenapa sih mas kok masih Islam? Enggak tahu ya, sejak kecil sama bapak disuruh Islam. Allah itu loh yang sampai sembah tiap hari itu kayak gimana sih? Tidak tahu juga ya, pokoknya sholat niatnya kepada Allah lillahi ta'ala gitu aja. Enggak ditanya apa aja reason jawab. Keberagaman yang kayak gimana ya tidak ngerti. Disuruh sholat ya sholat, puasa nggak ngerti aku, nggak ngerti apa-apa. Tapi aku percaya ada Tuhan. Itu sebenarnya bukan teis, tapi agnostik teis. Apalagi kamu bilang tidak butuh, saya pak tahu itu. Yang penting sholat ikhlas, puasa ikhlas, nanti besok masuk surga. Di surga banyak bidadari, bisa makan sak kapoe di sana, bisa ngangkring dari pagi sampai malam, bisa. Wah, mikirnya ngono dok, tapi disuruh menjelaskan tidak bisa. Surga itu kayak gimana sih situasinya? Itu sudah ada apa belum kira-kira sekarang? Kayak gimana gambarannya? Itu final apa enggak sih di sana? Kita terus ada di sana apa pada saatnya selesai dari surga terus ada acara lagi apa itu? Enggak tahu saya. Yes, pokoknya Quran bilang gitu ya, percaya aja. Quran juga saya enggak paham, ngaji juga jarang. Enggak usah ditanya macam-macam lah, Pak, enggak ngerti saya. Itu sebenarnya agnostik. Enggak tahu. Pikiran saya nggak nyampe Pak belajar yang gitu-gitu. Terlalu dalam itu Pak. Itu sebenarnya agnostik. Jadi kalian bukan teis murni, tapi sebenarnya agnostik teis. Meskipun kalian ngaku teis. Saya orang yang beragama loh Pak, saya orang yang bertuhan loh Pak. Meskipun kalian ngamuk-ngamuk, marah-marah, pakai jubah, mukuli orang banyak, tapi kalau ditanya nggak paham, kenapa kalian mukuli? Tujuannya apa? Karena apa? Siapa sih yang kalian bela?
Membela Islam. Islam itu apa kok dibela? Seandainya nggak dibela apa terus? Kalau nggak bisa jawab awal akhirnya nggak jelas, ya berarti sebenarnya agnostik, teis. Itu kan kayak mahasiswa demo, mari kita demo, ini adalah kampus perlawanan. Nah itu terus ditanya, kampus perlawanan itu loh yang dilawan siapa? Melawan apa? Tujuan melawan untuk apa? Targetnya apa? Strategi perjuangannya apa? Parameter sukses belumnya apa? Terus pas nggak strategimu itu, ya sudah tahu, pokoknya demo teriak-teriak beres lah. Ya itu berarti kamu golongannya agnostik. Ya, demo yang agnostik. Tidak jelas kenapa demo, dan juga kenapa nggak demo juga tidak jelas. Yang penting perlawanan, ayo melawan. Jadi itu jenisnya. Kalau ateis tidak percaya, tidak paham ditanya apa-apa. Oleh karena itu menurut saya, ya Tuhan itu tidak ada, surga neraka itu tidak ada. Kalau ini agnostik yang ateis. Ada juga yang apatis. Kalau minggu lalu disebut apateisme atau agnostisisme pragmatis. Ini Tuhan ada atau enggak, ya bisa ada bisa enggak Pak, saya enggak tahu. 50-50. Kalau tadi kan condong ada, yang satu condong enggak ada. Kalau ini 50-50. Enggak tahu Pak, ya mungkin nanti kalau ada buktinya ya saya percaya, kalau enggak saya enggak. Itu apatis. Nah, kalau urusan bukti terus pecah jadi dua. Ada agnostisisme kuat, ada agnostisisme lemah. Agnostisisme kuat itu biasanya mutlak manusia secara alamiah tidak akan bisa paham tentang Tuhan, dewa, eskatologis. Kalau agnostisisme lemah, tidak mutlak sih. Yang jelas hari ini, sekarang saya belum bisa memahami. Tapi besok mungkin ada buktinya, akalku terbuka, terus jelas persoalannya. Mungkin besok. Itu namanya agnostisisme lemah. Kalau agnostisisme kuat, nggak mungkin kita bisa paham. Kalau agnostisisme lemah, sekarang saya nggak paham, nggak tahu besok. Itu agnostisisme lemah. Jadi agnostisisme lemah itu, ya kayak saya satu ketika ada mahasiswa tanya, Pak, akal itu kan terbatas Pak, apa bisa kita mikir bebas? Bisa. Lo kan terbatas. Iya, akal itu terbatas. Tapi kan kita nggak tahu batasnya sampai apa. Batasnya akal adalah kalau kita mentok. Dan mentoknya kita itu besok mungkin ketemu. Dan semakin luas lagi batasnya. Besok ketemu lagi yang misalnya sekarang mentok di sini. Wah ini kok buntu ya, nggak ada jawaban. Ya sudah, mentok di sini. Itulah batasnya. Tapi besok yang mentok ini kok kebuka. Oh iya, ternyata jawabannya itu yang tadi mentok itu. Kan batasnya minggir lagi, lebih ke sini lagi. Terus mentok lagi. Tapi kalau kebongkar lagi terus mentok lagi, kan gitu. Dulu mengobati lepra itu mukjizat. Tapi begitu kebongkar, oh ternyata rahasianya ini tuh. Nabi Isa dulu berarti oleh Allah diajari mengobati lepra kayak gini. Sekarang sudah bisa saya. Bukan mukjizat. Oh caranya nggak mempan dibakar itu gampang. Pemadam kebakaran sekarang semua bisa. Kayak gini tuh. Sekarang nggak mukjizat lagi. Dulu akalmu mentok memahami itu, luar biasa. Dibakar nggak apa-apa, luar biasa. Orang sakit lepra bisa. Nah, tapi kan sekarang ketemu, semakin batasnya semakin lebar, semakin lebar. Jadi akal itu ya terbatas, tapi kita tidak tahu batasnya. Dan batasnya selalu semakin luas, semakin luas. Itu sebenarnya yang diramalkan oleh Hegel. Dunia ini berkembang ke semakin rasional, semakin rasional. Pemikiran selalu semakin luas.
Tidak pernah menyempit, kecuali dihentikan sendiri oleh yang bersangkutan, difinalkan sendiri oleh yang bersangkutan. Agnostisisme lemah, persepsinya semacam itu. Ya sekarang saya tidak tahu, tapi sopo ngerti besok tiba-tiba pikiranku terbuka. Oke, jadi ada agnostik ateis, ada agnostik teis, ada apateisme, ada agnostisisme kuat dan agnostisisme lemah. Jenisnya itu. Ini semboyan paling terkenal dari agnostisisme. I don't know and you don't either, atau neither do you. Kalau katanya Huxley, jarang loh orang berani bilang kayak gini. Kalau diskusi biasanya semua orang selalu mengklaim dirinya tahu dan ngerti. Kemarin yang tentang ngaji langgam Jawa itu, semua ikut komentar, semua ikut diskusi. Seolah-olah semua ahli fikih, ahli Quran. Padahal ya podo ora ngerti kabeh. Jarang orang berani gentle bilang, aku ndak ngerti dan kamu juga ndak ngerti. Ngapain kita capek-capek diskusi? Jadi kalau kamu ngerti kok ngomongnya pada ngelanturi, mbok wis daripada capek nyanyi aja apa nonton TV. Ngapain diskusi ayel-ayelan sampai menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Hentikan secara agnostik. I don't know and you don't know either. Aku ndak ngerti, kamu juga ndak ngerti. Diakui aja. Aku terbatas, kamu juga terbatas. Kalau ingin ngerti ya ayo belajar, kan gitu. I don't know and you don't either. Ini kamu inget-inget kalau sudah diskusi di Facebook, di WhatsApp, wis ndak karu-karuan, kamu tutup aja I don't know and you don't either. Kita sama-sama nggak ngertinya, ayo ganti topik aja yang sama-sama ngerti. Topik yang kita sama-sama paham. Mana angkringan paling murah, sekarang masuk ke mall parkirnya berapa, itu kita sama-sama paham. Yang jerimen-jerimen tidak paham lah. Ngaji Quran langgam Jawa itu kan debatnya panjang, tapi ngomongnya ya tidak karu-karuan kabeh. Semua ngayal dengan persepsinya. Rebutan siapa yang benar. Dianggapnya benar itu satu dan tunggal. Padahal saya tidak tahu, mungkin di ngaji-ngaji sebelumnya sudah tak kasih tahu bahwa kebenaran itu ada 7 jenis. Sudah apa belum ya? Ringkes saja ya. Sebagian mungkin kamu ngerti, tapi mungkin nggak utuh jadi satu. 7 jenis ini jangan dipilih. Dalam hidupmu ini include, muter. 7-7-nya ikut main. Ada kebenaran yang eksklusif, hanya milikku. Mungkin kalau kelompok ya hanya milik kelompokku. Boleh. Ada kebenaran eksklusif itu boleh. Kebenaran versiku. Untuk hal yang subjektif itu kan kebenaran versiku. Eksklusif. Saya Pak, kalau tidur nggak nyanyi dulu, nggak bisa pulas tidurnya, maka aku nyanyi. Subjektif. Tapi itu benar menurut aku, menurut orang lain mungkin enggak. Kebenaran eksklusif. Tapi kalau makainya enggak pas, kebenaran eksklusif ini bisa jadi sumber masalah. Kayak rebutan kebenaran antar ideologi tadi. Ada juga kebenaran inklusif. Kebenaran inklusif itu benar menurutku, tapi orang lain juga ada dikit-dikit miripnya dengan kebenaranku. Inklusif itu misalnya gini loh. Menurutku Islam yang benar, tapi Hindu itu ada loh ajarannya yang mirip Islam dikit. Di Kristen itu ada loh yang kayak Islam dikit. Ini inklusif. Orang lain juga punya kebenaran kayak kebenaran versiku, tapi yang benar tetap aku. Itu inklusif. Yo, NU itu benar sih. Muhammadiyah ada sih dikit-dikit miripnya kayak NU, ada bagian-bagian benarnya, verifikasi NU. Itu inklusif namanya.
kukuh pada kebenarannya, tapi orang lain juga punya andil kebenaran. Ada kebenaran pluralis. Kalau kebenaran pluralis itu multi perspektif. Dia punya kebenaran sendiri, aku punya kebenaran sendiri. Dalam hal yang sama, karena kita melihat, mengalami, memperspektifi hal yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Itu disebut pluralis. Makanya macam-macam. Ada pluralis, ada universal. Kalau pluralis itu tadi kan barang yang sama dilihat secara berbeda. Kalau universal itu full, orang sedunia juga mikirnya begitu. Kebenaran yang objektif 100%. Apa ada? Ada. Masjid ini sekarang warnanya hijau dan kuning. Ini kan universal. Orang sedunia juga kan bilang gitu. Kalau ada yang bilang, wah warnanya jadi merah putih, itu ya gak waras. Ya kan? Ini namanya kebenaran yang universal. Lawannya universal itu pikirannya Nietzsche. Kalau ini tadi kan kebenaran full. Ada kebenaran yang nihilis. Tidak ada kebenaran itu. Kebenaran itu miliknya setiap orang, sakarepe boleh. Dia bisa membangun kebenarannya sendiri sesuka hatinya, asal dia punya power, asal dia punya jaringan kuasa. Itu kebenaran versi nihilis. Nggak ada nilai yang diperjuangkan sama sekali. Ada lagi kebenaran pesimis. Kayak ini, agnostik ini kebenarannya pesimis. Kebenaran itu ada sih, tapi kita nggak mungkin bisa nyampe. Setiap orang mandek sesuai persepsinya sendiri-sendiri. Itu kebenarannya sifatnya pesimis. Ada lagi model sufi. Kalau model sufi kebenarannya monistik. Monistik itu ya seluruh dunia ini kebenaran. Semua berada dalam skenarionya Allah. Semua modusnya sunatullah sudah. Ada apapun yang baik, yang jelek, yang benar, semuanya benar. Wong itu diskenario oleh Allah untuk keseimbangan alam. Monistik, kebenaran versi sufi. Bahkan dalam peristiwa paling menjijikkan sekalipun ada kebenaran di situ. Itulah cara Allah untuk bikin keseimbangan, memperingatkan manusia, mengembalikan harmoni. Itu kebenaran monistik. Yang paling salah sekalipun ada benarnya. Karena melihat realitas yang satu. Dan seterusnya, itu sebenarnya pelajaran epistemologi. Ya kapan-kapan kita ulang lagi tentang kebenaran. Jenis antagonisme, saya kembali ke sini, minggu lalu saya sudah ngomong ini. Kalau di prosentase ada agnostik, imparsial agnostik, strong agnostik. Itu sebenarnya mirip kayak ini tadi. Yang apatis itu yang imparsial agnostik, yang agnostik biasa itu adalah agnostik yang teis. Strong agnostik itu agnostik yang ateis. Minggu lalu saya sudah ngomong ini. Jadi kalau di prosentase dari 100, yang 100% full itu yang strong teis. Teis sejati pokoknya. Percaya pada Tuhan, tidak usah tanya. Di bawah itu ada teis biasa. Ya tidak 100% lah, mungkin 90-80%. Percaya pada Tuhan, tapi kalau ditanya tidak bisa jawab, tapi percaya yakin. Ya agak gelisah-gelisah dikit, ada pertanyaan, tapi wis pokoknya percaya wae. Itu teis. Ada agnostik, nggak nyampe 50% sih, tapi ya lebih lah, 60-an lah. Tidak percaya sih, ragu-ragu Tuhan ada benar apa enggak, tapi cenderung ada. Kalau yang imparsial itu yang apatis tadi, 50-50. Bisa ada, bisa enggak. Kalau yang strong, yang ateis. Tidak pasti aku, Tuhan ada apa enggak, tapi kelihatannya enggak ada deh. Itu strong agnostik. Jadi pembagiannya semacam itu.
Ya kamu tinggal cek sendiri, kamu pernah gelisah nggak? Pernah tanya-tanya nggak? Kalau kamu nggak pernah tanya-tanya sama sekali, tinggal dicek, kamu percaya nggak pada Tuhan? Kalau nggak pernah tanya sama sekali, nggak percaya, itu namanya strong atheist. Nggak pernah tanya sama sekali dan beriman, itu namanya strong theist. Kalau kadang-kadang tanya dan kamu cuekin, enggak lah, tetap Allah itu ada, itu theist. Kalau pertanyaanmu menggelisahkan, kok ada apa enggak ya, tapi aku harus tetap percaya, itu agnostik biasa. Tapi kalau bisa ada, bisa enggak, aku ragu-ragu, 50-50 ini, itu imparsial agnostik. Tapi kalau ada benar enggak ya, kelihatannya enggak ada deh, mana pengaruhnya, nah itu strong agnostik. Itu pembagian-pembagiannya. Bisa model kayak gini juga kalau mau dibagi. Ada agnostic theist, ada gnostic theist. Ada gnostic ateis juga ada. Full pengetahuan tapi tentang ateisme. Kalau ini agnostik berarti tidak pasti tapi tentang ateisme. Ada agnostik ateis kayak tadi, ada gnostik teis, tinggal kamu definisikan dengan peta ini. Lingkarannya semacam itu. Oke, sekarang kita masuk ke filosof-filosofnya. Itu tadi baru pengantarnya. Makanya aku ngelirik jam wae. Kira tutup. Loh ya kan intinya di sini ngaji filsafat itu. Siapa saja yang masuk. Jadi Oke, bismillah. Immanuel Kant, inspiratornya ini tadi, agnostik, memisahkan antara Tuhan dengan pikiran. Semoga masih ingat dengan orang ini, Immanuel Kant. Nomena dan fenomena. Orang tidak bisa menyentuh nomena. Semua yang ditangkap oleh manusia itu fenomena. Teh ini apa adanya, nggak ada. Yang ada teh menurut aku wong sudah tak lihat. Teh menurut kamu wong sudah kamu lihat. Loh, kalau sebelum saya lihat Pak, ya kamu nggak ngerti apa-apa. Dan kamu nggak tahu ada teh ini apa enggak. Begitu kamu ngerti ada teh ini, kan sudah teh menurut kamu. Jadi teh apa adanya itu tidak pernah tersentuh. Yang ada adalah fenomena. Teh menurut kamu. Enggak kok Pak, saya enggak komentar sama sekali. Enggak, tetap kamu menyerapnya versimu. Mungkin, wah teh kok enggak terlalu coklat ya, mesti ngirit tak mirip sekarang. Jadi ini versimu kan. Oh tehnya terlalu manis ya, duitnya lagi oke. Mungkin akhir bulan mungkin teh sudah enggak terlalu manis lagi. Itu versimu, meskipun kamu enggak mau komentar, itu akalmu bilang ini sudah versimu. Atau, oh gelasnya kok gedemen, entah orang misalnya. Itu kan selalu komentar, selalu teh menurut kamu. Tidak pernah teh ini biarkan ngomong tentang dirinya sendiri, nggak ada. Nggak bisa. Kamu mau Pak, saya mau penelitian, objeknya biarkan ngomong sendiri. Apa yo iso ngomong sendiri ya kamu nggak jadi penelitian. Kan dia ngomong kamu dengerin. Dia ngomong kamu teliti. Lah kok ada objeknya ngomong sendiri. Lah kamu neliti apa enggak? Kan ada yang kayak gitu kan, kalimatnya lucu gitu. Saya mau penelitian fenomenologi Pak. Sebagai peneliti saya enggak ikut-ikut. Loh ya kalau kamu enggak ikut enggak jadi neliti. Saya biarkan objeknya ngomong sendiri. Lah ya objeknya waras apa enggak kok dibiarin ngomong sendiri. Ya ngomong kamu dengerin kan, kamu serap, kamu pahami versimu kan gitu. Fenomena katanya kan ya, ketika itu sudah diserap oleh manusia,
karakternya kan jadi indrawi. Apa sih yang alat dipakai nyerap oleh manusia? Kan yang dominan cuma dua, panca indera sama akal. Bahkan yang namanya Tuhan, jiwa, roh, kebebasan, dan segala yang semacam itu kan begitu ketemu yang nama manusia, diserap oleh akalnya, diserap oleh panca inderanya. Dan sehingga itulah maka konsep-konsep metafisik yang non-indrawi katanya kan gak mungkin bisa kamu ketahui apa adanya. Selalu Tuhan versimu, jiwa versimu, kebaikan, keadilan versimu. Tidak bisa dibahas. Setiap akal menangkapnya beda-beda. Itu nanti yang bikin Immanuel Kant terkenal dengan independensinya, bahwa filsafat harus agak ngalah dikit, ngasih ruang untuk agama, ngasih ruang untuk Tuhan. Kenapa? Karena kelihatannya Tuhan itu penting, meskipun nggak bisa dipahami. Pentingnya Tuhan di mana? Untuk moralitas. Jadi aslinya Immanuel Kant ini agnostik. Tuhan nggak bisa dipahami. Jadi orang nggak bisa nyampe ke Tuhan. Cuma dalam filsafat moralnya kan Tuhan harus dihadirkan. Demi apa? Moralitas. Kenapa Tuhan harus dihadirkan? Biar manusia mau bermoral. Apa alasannya? Yaitu ada 3 hal yang menurut Immanuel Kant nggak bisa dipahami, nggak masuk fenomena, tapi harus jadi postulat. Dia harus wajib ada demi moralitas. Yang pertama kebebasan, yang kedua keabadian atau akhirat, yang ketiga Tuhan. Kenapa kebebasan harus ada? Meskipun susah sekali didefinisikan, ya karena moralitas butuh kebebasan. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia nggak bebas. Kamu nggak bisa disebut jujur kalau kamu sebenarnya dipaksa orang untuk jujur. Anak kecil itu tidak bisa disebut baik kalau dia hanya manut apa kata ibunya. Baru kalau sudah besar dia bisa disebut baik atau buruk. Kamu memperkosa orang, tapi karena dipaksa, diancam mau ditembak, ayo kalau nggak kamu perkosa tak tembak lu. Kamu kan nggak bisa dihukum itu. Loh saya dipaksa ya Pak, kalau ditembak gimana? Daripada ditembak saya yang nembak. Loh, karena apa? Lah aku nggak bebas, dipaksa daripada mati kan. Nah, maka moralitas butuh kebebasan. Kalau merkosa tadi pilihanmu sendiri, baru kamu bisa kena, kamu nggak bermoral. Bisa kan dibilang gitu. Yang kedua, butuh keabadian. Kan dikenal dengan imperatif kategorisnya. Kenapa butuh keabadian? Keabadian berarti harus ada hidup sesudah mati loh. Nggak boleh berhenti di hidup dunia ini saja. Kenapa? Banyak orang bermoral, moralnya baik, dia sengsara terus sampai mati. Kalau ini dijadikan dasar, kalau setelah mati selesai tidak ada orang mau bermoral, ngapain capek-capek bermoral? Wong yo habis mati selesai. Yang penting harusnya kan kita nyari enak aja di dunia ini. Maka harus ada enaknya orang bermoral. Kalau nggak bisa dunia ini, ya berarti besok di akhirat setelah mati harus ada keabadian kalau bahasanya kan. Tujuannya apa? Yang untuk hisab, pembalasan. Yang baik dapat reward baik, yang jelek dapat hukuman. Cuma untuk ini tak jelaskan gampang-gampangan aja, nggak terlalu jelimet. Untuk pembalasan di akhirat, di hidup yang abadi ini, kan harus ada panitianya. Nah, ketua panitianya siapa lagi kalau nggak Tuhan? Maka Tuhan harus ada. Jadi harus ada kebebasan, karena dengan itu orang bisa
dihitung dia bermoral apa enggak bermoral. Harus ada hidup sesudah mati, harus ada keabadian. Karena dengan ini ada balasan bagi yang bermoral, ada hukuman bagi yang tidak. Karena kalau enggak ada ini, orang putus asa untuk melakukan perilaku moral. Cuma siapa yang berhak balas, berhak ngukum? Kan enggak mungkin juga manusia. Harus ada yang di atas manusia, yang jadi panitianya tadi. Maka Tuhan harus ada. Jadi Tuhan tidak bisa dipahami, tapi dia harus ada sebagai konsekuensi adanya moralitas. Itu Immanuel Kant. Cuma gaya berpikir yang fenomena-nomena tadi itu sejenis agnostisisme. Sebenarnya Tuhan itu nggak bisa dijangkau. Lah Tuhannya kayak gimana ya kita nggak tahu, katanya Kant. Pokoknya dianggap harus ada saja. Nah, itu Immanuel Kant. Nah, yang sangat terkenal lagi agnostik itu positivisme logik. Ya, positivisme kontemporer dengan tokohnya Ayer dan kawan-kawan. Saya tidak tahu, mungkin next time ada sesi filsafat ilmu. Jadi positivisme logik ini melanjutkan positivisme. Bagi mereka kebenaran itu hanya yang empiris dan rasional. Itu dalam tanda kurungnya keliru. Rasional itu maksudnya logis dan matematis. Hanya itu aja yang disebut benar dan ilmiah. Di luar itu, yang metafisika, yang ngomong yang gaib-gaib, itu meaningless. Meaningless itu bukan berarti keliru, tapi tidak ada artinya. Nggak bisa dibuktikan salah, nggak bisa dibuktikan benar. Meaningless. Capek loh kamu tiwas capek bahas, ngapain? Nah, ini jenis agnostik juga. Ngapain kamu capek-capek bahas tentang Tuhan itu? Nulis buku berjilid-jilid tentang Tuhan. Wong sama-sama nggak ngerti aja kok. Wong sama-sama ngarang. Kenapa ngarang? Wong kita juga nggak tahu hakikatnya seperti apa. Nulis buku tentang surga neraka tebel-tebel. Kayak gimana surga neraka kita juga nggak tahu. Meaningless. Diskusi agama, diskusi eskatologis, diskusi tentang Tuhan itu meaningless, itu bukan berarti salah. Cuma nggak bisa didiskusikan, nggak ada artinya, nggak ada gunanya, tiwas capek. Mungkin benar, tapi kalau kamu bahas sampai ngeyel juga capek paling. Kalau kamu bilang hati-hati loh ya di masjid ini, wow serem itu kan gaib, nggak bisa dibuktikan empiris rasional. Mari kita buktikan sekarang. Nggak ketemu. Jangan dibuktikan beneran loh. Nanti kamu takut sendiri. Biasanya kan kamu gitu. Nah, terus kira-kira kayak gimana ya buktinya? Ya tidak ada, wong. Namanya aja gaib. Tidak fisik, tidak empiris, tidak rasional. Kalau kamu mau membuktikan, mau membahas, mau mendiskusikan, nggak ada gunanya. Meaningless. Meaningless saya bilang tadi nggak mesti salah. Tapi ngapain capek-capek untuk sesuatu yang tidak ada bukti fisiknya dan nggak masuk akal. Termasuk tentang Tuhan, tentang surga, neraka, malaikat, setan, jin, iblis, dan kawan-kawan. Saya pernah ada diskusi panjang mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Temanya cuma satu, apa bedanya jin, iblis, dan setan. Lama sampai ngantuk-ngantuk itu bahas. Wah, dalil ayat. Kelihatan luar biasa wong memang. Tapi kalau dipikir-pikir meaningless. Ya sampai terakhir juga tidak jelas apa bedanya. Wajahnya juga kayak gimana nggak tahu, jin, iblis, setan kayak gimana. Ya kan, ada yang pokoknya jin itu tinggi besar. Kalau setan itu nggak setinggi jin, penjelasannya bisa sampai kayak gitu. Apa itu?
Ya, tidak jelas, meaningless. Kita juga melongo aja kan dengerin. Wong yang nggak lihat fotonya, nggak lihat gambarnya. Itu meaningless. Begitu ada gambar foto-foto ini jin yang kefoto di Gua Hiro. Tapi ini nggak aslinya, karena dia bisa ngerubah-ngerubah bentuk. Ayah podo wae. Akhirnya juga tidak ketemu aslinya. Iblis itu nenek moyangnya. Kalau jin itu pokoknya bolah teorinya betul-betul mulai jam 8 sampai jam 4 sore itu bahas itu. Jadi narasumber iblis apa setan siji mungkin beres. Cuma ya ndak ada narasumber orang baik-baik semua, jadi ya ndak ngerti dunianya iblis. Kurang setan dikit yang jadi narasumber. Oke. Ya sapa ngerti lagi narasumber terus kesurupan itu kan beres. Harusnya ngundang yang di TV-TV itu kan terus dia cerita sendiri, aku iblis, aku itu kayak gini, mungkin bisa. Tapi kan meaningless. Hal-hal yang tidak mungkin dijangkau secara empiris dan rasional. Maka positivisme logik juga merintis lahirnya agnostisisme. Tuhan mungkin ada, mungkin nggak ada, tapi kita nggak bisa membuktikan secara empiris dan rasional. Nah, setelah dari sini ya monggo kamu mau tetap percaya apa tidak percaya apa 50-50 tadi. Bagi mereka membuktikan paling gampang itu ya verifikasi, membuktikan adanya. Kayak ini misalnya, teh ini manis, tinggal diminum dirasakan. Iya, ternyata manis. Verifikasinya sah. Dibuktikan kebenarannya. Nah, ada lagi ideologi lawannya positivisme logik, tapi juga sama agnostiknya. Namanya falsifikasi Popper. Falsifikasinya Popper itu sebenarnya lanjutan positivisme logik, cuma pembuktiannya bukan verifikasi, falsifikasi. Kenapa kok tidak verifikasi? Katanya Popper, ya justru ilmu itu berkembang karena falsifikasi. Dibuktikan salah. Kalau teorinya gula ini manis, dibutuhkan manis, selesai, nggak nambah apa-apa. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Kalau teori awal bilang gula ini manis, ternyata begitu diminum, loh kok pahit? Ganti teori kan, berkembang, ada teori baru. Teorinya burung gagak itu hitam. Iya, tapi kalau ketemu gagak hitam, oh iya benar. Ketemu lagi gagak hitam, oh iya benar. Nggak ngerubah apa-apa, nggak nambah ilmu, nggak nambah teori. Tapi justru teori ilmu itu berkembang karena falsifikasi. Sopo ngerti ada yang lihat, lo ada gagak warnanya kuning, lo ada gagak warnanya putih. Teori baru muncul. Maka katanya Popper, prinsip pengetahuan itu falsifikasi, bukan verifikasi. Awalnya persis kayak positivisme logik, cuma bedanya di mode pembuktiannya. Ini juga sangat agnostik karena ukurannya positif, rasional dan empiris. Yang tidak rasional empiris tidak bisa difalsifikasi. Ya itu tak kasih contoh. Kalau semua burung gagak warnanya hitam, gampang kan nyari burung gagak yang tidak hitam, beres. Tapi kalau di agama bilang semua burung gagak itu bertasbih pada Allah, itu memfalsifikasi ini susah. Kayak gimana ya? Kapan kita nemu burung gagak? Lah itu nggak tasbih, itu bengong. Ya kan, langit dan bumi semua bertasbih. Kira-kira kapan ya langit itu capek terus nggak tasbih? Lah itu buktinya pas nggak tasbih. Nggak iso. Atau agama bilang orang yang selalu mengalah dan sabar itu akhirnya akan sukses, sesuai firman Allah misalnya. Itu dibuktikan salahnya luar biasa, kamu tidak akan ketemu. Kalau ada orang sabar kemudian ngalah kok tidak sukses-sukses, kamu akan bilang tunggu aja nanti akhirnya dia mesti sukses. Allah tidak akan bohong.
Sampai mati gitu juga masih belum mau. Tenang aja, di akhirat wah derajatnya tinggi dia. Nggak ono salah belas. Kalau nggak ada salahnya kayak gini, ya berarti apa? Nggak ilmiah, nggak bisa difalsifikasi. Maka semua hal termasuk tentang Allah kan juga gitu. Allah itu sangat sayang pada hambanya. Kalau ada orang jungkir balik hidupnya luar biasa susah, loh itu salah satu bentuk sayangnya Allah loh. Kita aja yang tidak paham. Kan selalu begitu. Kita aja memahaminya secara sempit. Sopo ngerti dia ujian kayak gitu nanti justru ora ono salah wis. Ketika tidak ada salahnya sama sekali, berarti apa? Tidak bisa difalsifikasi. Allah itu sayang sekali sama kita. Tiba-tiba ada gempa, 8.000 orang tewas seketika. Terus kamu bilang, itu salah satu bentuk sayangnya Allah. Dia langsung, yang mati itu langsung diangkat ke surga. Ya wis bola. Kapan kelirunya klaim itu? Kalau nggak ada kelirunya, nggak bisa difalsifikasi. Maka berdasarkan ini juga kecenderungannya terus juga jadi agnostik. Teori selanjutnya dari Popper. Falsifikasi Popper diteruskan muridnya, namanya Anthony Flew. Saya nggak bisa nulis karena ceritanya panjang. Kisah tukang kebun yang nggak kelihatan. Kalau ini arahnya jelas agnostik. Anthony Flew ini cerita. Jadi satu ketika ada 2 orang jalan-jalan ke hutan. Begitu nyampe di tengah hutan, dia lihat, ini kok ada taman bagus sekali ya. Bunga-bunganya tertib, tertata, teratur. Ini mesti ada yang nata, ada tukang kebunnya mesti. Terus berdua, gimana? Kita tunggu aja ya. Saya mengerti nanti tukang kebunnya datang. Ditunggu di situ, tukang kebunnya nggak datang-datang. Temannya yang satu bilang, ini mesti tukang kebunnya sakti ini, nggak kelihatan. Gimana biar kelihatan? Kita kasih aja, listrik sekitarnya. Nanti mungkin kalau dia tidak kelihatan tapi ada listrik kan nanti nyenggol situ kaget dia. Ya wis, kasih listrik. Dikasih listrik, ditunggu 2 hari juga tidak ada perubahan apa-apa. Wah, kapan ini datangnya ya? Tapi yang berarti nggak ada tukang kebunnya. Ada. Paling ini tukang kebunnya kuat luar biasa, sakti luar biasa. Kalau listrik nggak mempan, kita kasih jebakan pasir aja sekelilingnya. Nanti kan paling nggak nanti tapaknya kelihatan di situ. Dikasih pasir juga ditunggu berhari-hari, nggak ada juga. Terus yang satu bilang, ini berarti tukang kebunnya dahsyat sekali. Dia nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dibau, nggak bisa disentuh, nggak bisa disenggol. Terus yang satu bilang, itu ya sama saja, berarti nggak ada. Ya kan? Jadi yang satu, itu sindiran luar biasa. Kamu mendiskusikan Tuhan kan kayak gitu. Tuhan itu tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Kalau ada, dia maha besar. Kalau selalu tidak ada, kamu besarkan, kamu hindarkan, kamu anukan, ya itu diketawain sama yang satunya temannya. Ya kalau gitu ya sama aja dengan nggak ada. Itu the invisible gardener. Cara berpikir kita selama ini tentang Tuhan. Selain Anthony Flew, ada lagi Hans Albrecht. Sebenarnya masih teori falsifikasi juga, cuma dikenal sebagai rasionalisme kritis. Lebih abstrak daripada Popper. Bukan lagi sekedar falsifikasi, tapi prinsip falsifikasi. Jadi nggak harus ada falsifikasinya, tapi asal bisa dikenai prinsip falsifikasi berarti sesuatu itu rasional. Kalau enggak ya enggak. Misalnya kayak ini tadi, gula ini manis.
Meskipun nggak usah tak minum, pernyataanku gula ini manis, ilmiah. Kenapa? Ada falsifikasinya. Falsifikasinya apa? Kalau gula ini pahit. Bandingkan dengan tadi, Tuhan itu maha penyayang. Ini kan tidak ada falsifikasinya. Nggak ada, lah kapan Tuhan nggak penyayang? Tidak ada, dia selalu penyayang. Itu tidak ilmiah. Kalau ini, lah kapan pernyataan gula ini manis salah? Kalau gula ini pahit, kan ada, berarti ada falsifikasinya. Kalau ada falsifikasinya berarti rasional. Meskipun nggak harus dibuktikan. Ya rasional itu kan kalimatnya ilmiah. Tapi kalau ndak ada falsifikasinya, ndak bisa dikenai prinsip falsifikasi, berarti ndak rasional. Meskipun belum dibuktikan. Apa gunanya sih falsifikasi itu? Prinsip falsifikasi itu ya gunanya untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu memang konkret, bukan berputar di kepala saja, tidak bulat tautologis saja, tidak abstrak melulu. Kalau abstrak melulu tidak ada kenyataannya. Kalau tidak ada kenyataannya, dia mainnya hanya di kepalamu, hanya di konsep-konsep. Maka ada prinsip dapat difalsifikasi. Nah, untuk dapat difalsifikasi berarti apa? Tidak boleh ada kebenaran akhir, kebenaran yang puncak, yang tidak bisa salah sama sekali. Kalau nggak bisa salah sama sekali, kayak tadi, justru tidak ilmiah. Kenapa sih harus ada yang tidak bisa salah? Kenapa sih nggak boleh ada yang puncak, nggak boleh ada yang akhir? Karena nanti akan muncul 3 persoalan. Kalau ada kebenaran puncak, maka yang terjadi apa? Infinite regress. Infinite regress itu penjelasan yang harus dijelaskan lagi, harus dijelaskan lagi. Jadi pernyataan pertama saja nggak cukup. Allah akan selalu menolong hambanya. Begitu kamu susah, kok ini Allah kok nggak nolong-nolong, toh butuh penjelasan lagi. Yang penjelasan ini butuh penjelasan lagi. Nanti dijelaskan lagi, butuh lagi penjelasan. Itu kan kayak tukang jual jamu yang bilang bahwa minumlah jamu ini dalam waktu seminggu, maka tubuhmu akan langsing. Begitu kamu minum kok ndak langsing, terus kamu komplain ke tukang jamunya, Pak, kok ndak langsing? Loh, semen minumnya berapa kali? 3 kali, salah, harus 4 kali. Terus kamu pulang, kamu minum 4 kali, tetap nggak langsing. Pak, kok ndak langsing? Ya minumnya sudah 4 kali, sudah. Tapi sampean makannya sehari berapa kali? 3. Oh salah, makannya 2 kali saja. Penjelasan selanjutnya, 2 kali, ya sudah pulang. Gitu. Begitu pulang makan 2 kali seminggu, lu kok ndak langsing lagi kamu. Nanti dia nyari lagi, tidurnya jam berapa? Jam 9, salah. Tidurnya harus jam 12 ke atas. Jadi mbok kamu datang 20 kali, balik ya tetap yang salah dirimu, bukan obatnya yang gak bisa melangsingkan. Itu namanya infinite regress. Jadi butuh alasan terus menerus. Begitu kamu bohong sekali, dikejar terus, kan kamu butuh alasan terus. Mohon maaf Pak, tadi telat karena motor saya bannya kembos Pak. Terpaksa saya harus naik bis Pak. Ya sudah, tapi kok tetap telat, sudah naik bis. Bisnya mogok juga Pak. Karena itu ya akhirnya tetap telat. Lah bisnya mogok kok tetap kamu naik ya Pak. Sudah saya ganti bis Pak, tapi bis selanjutnya juga gitu juga Pak. Terus kamu akan bikin kebohongan-kebohongan. Infinite regress. Tentang Tuhan kan juga begitu. Kok aku ini sengsara, katanya Tuhan itu penyayang. Ah bukan,
Tidak selalu kok Tuhan itu ngasih musibah itu untuk musibah. Kadang-kadang ujian. Tenang aja. Orang diuji itu berarti mau naik kelas. Dan kamu sabar terus. Ini kapan naik kelasnya Pak? Sudah bertahun-tahun aku susah ini kan. Loh yang sabar aja. Orang sabar itu akan nemu kemuliaan. Kamu tunggu sampai mati ya nanti kiaimu bilang alhamdulillah kamu ahli surga ini nanti. Jadi tidak ada habisnya. Karena kebenaran ini dianggap final, butuh penjelasan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tadi, biasanya kamu jatuh dalam lingkaran setan logika. Kamu terpaksa harus merasionalkan apapun. Ilmu kalam lah. Ilmu kalam itu kan lingkaran setan logis tentang agama. Dijelaskan. Besok kita bisa lihat Allah enggak? Debat enggak karu-karuan. Ya enggak mungkin bisa lah. Allah itu kan gaib, non fisik. Sementara mata ini fisik. Enggak bisa lihat Allah. Yang satu, Allah itu kan maha kuasa. Mata ini lihat Allah apa susahnya? Allah kan bisa mengejawantah diri jadi fisik. Lah enggak bisa. Kalau Allah jadi fisik, dia turun derajatnya. Nanti ada yang serupa dengan Allah. Diskusi tidak karu-karuan. Padahal tidak jelas besok kayak gimana. Seolah-olah serius akan bisa lihat apa tidak bisa lihat. Padahal itu cuma kira-kiranya logika. Dan bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu kan. Quran itu kodim apa makhluk. Itu kan metafisik. Tapi kan zaman itu Quran kodim apa makhluk itu kan bisa membunuh ratusan ulama. Mihnahnya Mu'tazilah. Itu sebenarnya lingkaran setan logika aja, tergantung cara mikirnya. Apakah yang dimaksud Quran itu yang cetakan Surabaya apa Semarang itu, apa kalamullahnya, apa yang wahyu diterima Nabi yang ditulis, apa yang mana kan tidak jelas. Tapi kan pokoknya ditanya Quran makhluk apa kodim. Yang jawab makhluk disiksa, yang jawab makhluk diterima, yang jawab kodim disiksa, zaman Mu'tazilah. Dan yang terakhir, biasanya kalau sudah putus asa, orang yang ngomong kebenaran mutlak, kebenaran akhir itu, jalan paling akhir adalah dogmatisme. Dah nggak usah banyak cerewet, diterima aja. Dogmatis. Nggak usah banyak tanya. Ini agama, basisnya iman, jangan cerewet. Mau percaya monggo, nggak mau percaya monggo. Cuma kalau nggak mau percaya ya siap-siap besok dipanggang di neraka kamu. Dogmatis. Jadi jawaban terakhir, kalau sudah bingung, logika nggak jalan, argumennya habis, didebat terus oleh orang-orang agnostik, terus terakhir jalan keluar dogmatis. Minna wa minhum lana amaluna walakum amalukum. Jawabannya tetap tidak ada. Itu yang bikin orang-orang agnostik tidak puas. Agama selalu begitu. Kalau tidak infinite regress, bulat atau dogmatis. Kalau dikejar pakai rasio. Oke, udah 9:30. Tak loncati ke ini aja. Russell nulis buku Why I'm Not Christian, yang nanti menginspirasi Ibnu Warraq nulis Why I'm Not a Muslim. Nanti ada juga buku yang judulnya Why I'm Not Theist. Semuanya diinspirasi oleh Russell. Katanya Russell, dia juga ngaku seorang agnostik. Religion is something left over from the infancy of our intelligence. It will fade away as we adopt reason and science as our guidelines. Agama itu adalah sesuatu yang tersisa dari infansi itu bayi, dari masa kecil, dari balitanya akal kita. Ketika akal kita belum terlalu lengkap,
Ketika kita belum terlalu bisa mikir, kan orang-orang sekelilingmu terus menanamkan yang namanya agama. Harusnya, katanya Russell, perlahan-lahan dia tersingkirkan dan hilang saat kita mengadopsi akal dan ilmu pengetahuan. Katanya Russell loh ya. Semakin cerdas orang, semakin pinter orang, semakin kecil perannya agama. Kalau nggak percaya, ceklah dirimu sendiri. Berapa persen Allah dan agama bermain dalam hidupmu? Tinggal kamu hitung. Kalau kamu HP-nan, WA-nan, Facebook-an, Allah ikut main apa enggak? Agama ikut main apa enggak? Kalau kamu lagi kuliah, lagi ngantuk-ngantuk dengerin dosen ceramah, itu Allah ikut main apa enggak? Kalau bahkan kamu ngaji kayak gini, tadi kepikiran ngajak Allah enggak? Ke sini. Wah, aku di sini bareng Allah loh. Ada enggak pikiran kayak gitu? Padahal ini rumahnya Allah loh. Kamu pakai ngerasani Allah sejak tadi dan dia enggak kamu sapa sama sekali. Berapa persen Allah terlibat? Semakin kamu menguasai segala hal di sekelilingmu, biasanya agama Tuhan semakin tersisihkan. Kalau semakin sedikit kamu menguasai lingkungan sekelilingmu, semakin agama terlibat. Zaman dulu sampai pohon aja disembah, laut disembah. Kenapa? Tidak berdaya menghadapi laut, tidak berdaya menghadapi pohon. Tapi semakin pinter, semakin berkembang sains, semakin kecil peran spiritualitas. Nah, itu menurut Russell masuk akal. Karena dia akan fade away. Kamu boleh bilang, enggak pak, saya enggak sekuler pak, agama selalu ada dalam hidupku. Iya loh, kata-katamu. Tapi dalam prakteknya, kamu sebenarnya agama itu selalu ketinggalan. Tuhan itu selalu nyisip di mana enggak tahu. Kamu melakukan apapun, Allah jarang ikut kan? Ya ikutnya kalau sholat aja kadang-kadang Allah enggak ada sama sekali. Kamu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai salam itu loh, enggak ada Allahnya sama sekali. Yang ada pulsanya habis lah, makalah belum bikin lah, kapan tesis ini jadilah, kapan pikir macam-macam. Bimbingan dosennya nesu terus ke piye. Allah enggak ada sama sekali sholat itu. Jadi agama semakin tersisih. Itu konsep pertama dari Russell. Dan ini prinsip pertamanya kelompok agnostik. Ini sindirannya Mark Twain pada orang beragama. Luang sudah jelas kayak gitu loh. Kok masih banyak sih orang yang masih fanatik dalam agama? Katanya Mark Twain, it is easier to fool people than to convince them that they have been fooled. Lebih mudah membohongi orang daripada meyakinkan orang bahwa dia dibohongi. Coba aja. Daripada kamu meyakinkan orang yang misalnya orang ideologinya keras luar biasa, ngamuan, suka nyerbu-nyerbu. Itu kalau kamu yakinkan sampean itu salah pikirannya kayak gitu, itu susah. Mending kamu bohongi sekalian. Tadi malam Pak, saya dapat wangsit. Saya tidak tahu yang ngasih wangsit siapa. Cuma bilangnya sampean tidak boleh kayak gini lagi. Sampean sekarang disuruh tobat. Jangan pakai jubah sekarang, pakai sarung sama pakai serban. Serbannya disampaikan di pundak aja. Nah, sholatlah 7 hari 7 malam 40 rakaat. Setelah itu ngelak manut orangnya. Maka rezekinya tiba-tiba akan datang di gampang bohongi orang. Lebih gampang gitu daripada Pak, Islam itu rahmatan lil alamin loh Pak. Sampean jangan gak iso. Keliru sampean akidahnya selama ini tidak bisa. Kasih kebohongan yang baru yang lebih dahsyat. Dia akan ikut. It is easier to fool people. Persis logikanya MLM lah. Ya kan?
Kalau sudah kejebak di MLM, mbok kamu kasih tahu kayak gimana, keliru, kamu itu dibohongi, nggak bisa, sudah terlanjur di situ. Dan easier to fool people. Kalau di prospek kan enak, membohongi asuransi MLM itu kan ngapusi wong enak. Dan yang sudah terjebak di sana susah. Agama juga begitu, emosi lebih main, bukan akal lagi. Maka kadang-kadang menghadapi masyarakat ya harus agak trik. Tidak bisa kamu ndelujur pokoknya kayak kita dakwahi mereka, kita kasih nasihat yang baik-baik. Coba aja nasihatin, paling kamu diprek. Mereka sudah merasa punya ideologi yang benar. Nah, itu Mark Twain. Agnostik juga. Ini juga agnostik. I am an agnostic. I do not pretend to know what many ignorant men are sure of. Aku agnostik, dan aku tidak pura-pura tahu kayak orang-orang yang merasa yakin. Orang-orang tidak tahu yang merasa yakin. Ini sebenarnya nyindir kita. Aku agnostik, tidak tahu ya aku bilang tidak tahu. Aku tidak kayak orang-orang yang mengklaim punya agama padahal tidak ngerti apa-apa. Bahasa lainnya itu, tidak ngerti apa yang dia percaya, tidak paham kenapa dia percaya. Clarence Darrow. Ya kan? Kamu bisa bikin kalimat tandingan. I am Muslim and I do not pretend to not know. Dan kalau kamu merasa sudah tahu agamamu, kalau enggak ya jangan dijawab. Karena kebanyakan kita sebenarnya keberagamaan mayoritas di Indonesia itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi ignoran. Orang yang cuek. Coba hitung. Yang NU serius dengan NU-nya dan segala ideologi NU, insya Allah tidak ada 10%. Sisanya apa? Ignoran, ya wis. Pokoknya ngaku NU, aku jamaah NU, selesai. Kalau ada rame-rame selawatan ya melu. Yang Muhammadiyah juga begitu, yang Ahmadiyah juga begitu, yang Sunni Syiah sebenarnya juga begitu. Jadi mayoritas Muslim itu sebenarnya bukan madhab apa-apa, tapi madhab ignoran, madhab tidak ngerti apa-apa. Pokoknya manut geruta-geruduk ngalor ngidul bareng. Ignoran, Muslim cuek. Kalau ada yang punya waktu silahkan tulislah buku yang sangat tebal yang judulnya Muslim Cuek. Itu penting karena banyak orang tidak sadar kalau sebenarnya dirinya Muslim cuek. Yang tampil di TV, yang intelek-intelek itu paling tidak ada 10%-nya. Kebanyakan kita Muslim cuek. Kalau nggak percaya lihat TV ceramah-ceramah itu, kadang-kadang kalian ketawa-ketawa. Pertanyaan kayak gitu loh kok masih ditanyain gitu loh. Emangnya Islam itu datangnya minggu lalu, sudah berapa abad yang lalu masih tanya kayak gitu kan, kamu kadang heran. Tapi ya memang itulah kita. Kamu ngetawain karena kamu mahasiswa UIN sih. Coba yang lain itu kan nggak ngerti dia. Pak, kalau kawin apa harus ada wali itu, Pak? Kamu kan ketawa ngekek-ngekek. Oh, sampai di mana fikihnya? Ayo kamu mahasiswa UIN. Yang lain itu banyak yang ignoran, nggak ngerti apa-apa. Sholat utuh aja syukur. Ignoran. Jadi madhab paling besar itu yang diketawain habis-habisan oleh orang-orang agnostik, yang minggu lalu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche, Karl Marx. Aslinya kita memang mentalitas Buddha. Sehingga meskipun sejak puluhan tahun yang lalu Hasan Hanafi bilang harusnya Islam kiri bangkit, kenapa kok tidak bangkit-bangkit Islam kiri? Tetap yang menguasai Islam kanan yang elit. Lah yang kiri ignoran semua, orang-orang cuek semua. Clarence Darrow. Macon, agnostik juga. Morality is doing right, no matter what you are told. Religion is doing what you are told, no matter what is right.
Jadi ini tesis menurut saya luar biasa, bahwa moralitas itu justru antitesisnya agama. Kalau moralitas itu lakukan kebaikan, apapun yang orang katakan padamu, nggak peduli orang bilang apa, harus berbuatlah baik. Kalau agama, lakukan apa yang dibilang orang, nggak peduli apakah itu baik atau buruk. Kalau agama kan selalu gitu, lakukan apa yang dikatakan ustadzmu, lakukan apa yang dikatakan kiaimu, lakukan apa yang dikatakan gurumu. Di agama kan selalu begitu, kamu selalu ditanya referensinya. Sudah sesuai Quran hadis belum? Belajar dari ustadz siapa gitu itu? Kiai yang mana yang berfatwa gitu? Fatwa ulama mana yang gitu? Itu kan selalu begitu. Doing what you are told. Siapa yang ngomongin kamu gitu? Orang jarang bahas konten kan. Kalau sudah kiai, wah iya kiai itu memang hebat, berarti fatwanya benar. Oh MUI itu yang ngomong, oh berarti sudah pas. Selalu begitu, jarang yang dibahas konten. Jadi agama kebalikan moral. Kalau moralitas itu pokoknya lakukan yang baik, tidak peduli orang ngomong apa. Kebalikannya agama, lakukan apa yang diomong orang, nggak peduli itu baik atau buruk. Itu sebenarnya sindiran. Dia orang agnostik juga. Nah ini pancingan sebenarnya. Kalau tadi sindiran, the dot of your faith is not God testing you, it is truth trying to emerge and free you. Kalau kadang-kadang kalian muncul keraguan di batinmu tentang keimananmu, itu bukan Tuhan sedang nguji kamu, tapi kebenaran yang sedang berusaha untuk membebaskan dirinya, membebaskanmu. Jadi suara hatimu itu sebenarnya yang ingin muncul untuk tampil. Masa kamu hidup dalam kegelapan? The dot of your faith is not God testing you, it is truth trying to emerge and free you. Membebaskanmu dari kebutaan keberagamaanmu selama ini, kegelapan keberagamaanmu selama ini. Ikuti saja, jangan takut. Yang terakhir ini tulisan di base di Swedia. Jangan salah, Swedia itu jumlah agnostik paling banyak, tapi hasil survei di sana jumlah paling banyak orang bahagia. There is probably no God. Now, stop worrying and enjoy your life. Mungkin Tuhan itu gak ada, makanya jangan takut, seneng-senenglah, nikmati hidupmu. Ya, itu prinsipnya orang agnostik. Tapi itu berani ditempel ke di base. Ya kalau gak, kalau berani motormu tempel no stiker kayak gitu. Ya. Ya kalau ada orang marah bilang aja, "Loh, nggak ngerti saya maksudnya Pak, wong itu bahasa Inggris cuma tak tempel aja." Ya. Bisa aja kayak gitu kan. Cuma itu contoh Swedia yang ateis dan agnostiknya mayoritas. Justru hasil survei menunjukkan negara-negara yang penduduknya paling bahagia. Nomor 1 Swedia. Bukan berarti kamu jangan beragama, tapi kesimpulanku ada yang salah dengan keberagamaan kita. Jangan-jangan modenya keliru, cara kita mengimplementasikan wahyu, ajaran, keyakinan kita keliru. Karena visinya jelas untuk kebahagiaan agama itu. Agama itu kan diturunkan Allah untuk kita jadi pedoman, jadi pembeda, jadi tuntunan kita biar bahagia dunia akhirat. Kok hasilnya kebalikannya, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Oke, itu agnostik. Minggu depan kita ngomong yang lebih spesifik, teodisi. Teodisi itu problem kejahatan. Ini yang paling sering ditanyakan orang. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bencana? Kenapa ada kejahatan?
Pokoknya sebelum Ramadan ini kita gugat Tuhan terus-terusan. Sampai nanti habis Idul Fitri baru kita konfirmasi ada benar nggak sih Tuhan itu. Baru kita carikan argumen-argumen positif. Makanya tadi saya bilang kita balik. Kita gugat di awal, terus kita cari konfirmasinya di belakang. Untuk filsafat ketuhanan. Setelah ini mungkin agak ke timur sedikit, saya tidak tahu kemana. Sebentar untuk refreshing, terus balik lagi ke barat. Pokoknya barat timur biar tidak bosan. Oke, saya akhiri sekian. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan menggelisahkan, silahkan lewat email. Kalau ada yang tidak berkenan, jangan dimasukkan hati, wong ini belajar. Ya, memang agak menggoncang, agak menggoyang-goyang dikit. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau tidak gitu, imanmu tidak matang. Iman yang matang itu harus digoyang. Syukur-syukur kamu serius kayak tadi, biar nggak kesimpulan akhirnya sama sudah belajar juga tetap masuk kelompok beragama yang cuek, yang jumlahnya lebih 80% kalau di Indonesia. Semoga kamu nggak jadi anggotanya. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.